Oke, sebelum video dimulai, kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku. Sebelum lanjut ke video, Assalamualaikum, kembali lagi di video aku. Video kali ini aku mau bagi resep rice bowl, ayam kologe, dan scramble egg. Ini dia bahannya, kita siapkan ya teman-teman. Ada dagingnya daging filet ya, daging ayam filet, ada tepung terigu, ada air, ada lada bubuk, ada penyedap rasa dan garam. Untuk ayam filetnya ini aku pakai 1,5 kilo ya teman-teman. Kalian potong dadu boleh, kalian potong kecil-kecil ataupun tipis-tipis boleh, sesuai selera aja. Ini aku marinasi dulu, ini sudah aku cuci, tinggal dimarinasi aja sebentar ya, biar menghilangkan bau amisnya dan biar terasa gurih kayak gitu. Untuk bahan tepungnya, bahan kriuknya ataupun bahan pelumurnya itu aku nggak ribet-ribet ya teman-teman ya. Aku cuma pakai tepung terigu aja tanpa apapun, cuma pakai tepung terigu aja kayak kita buat Kentucky kayak gitu, ayam fried chicken kayak gitu ya. Nah ini udah aku marinasi, tinggal diaduk-aduk, diratain aja ya. Kalau udah rata nanti kita tunggu sebentar sambil kita siapin adonan tepungnya. Ini aku pakai adonan kering aja dan air, jadi simple banget, nggak usah adonan basah ya, cukup nanti dicelupin ke air aja ya. Simple, jadi nggak usah repot-repot buat dua adonan kayak gitu. Nah kalau udah selesai diratain, kita siapkan adonan keringnya ya teman-teman ya. Nah cukup kita siapkan tepung terigu. Nah untuk tepung terigunya ini aku pakai 10 sendok makan dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti ukurannya itu per 10 sendok makan, jadi kalau habis kita buat lagi. Itu ukuran untuk penyedap rasa, garam dan ladanya biar mudah. Biasanya kalau 1,5 itu biasanya nggak sampai 1 kilo. Ini aku siapin tepung terigunya 1 kilo ya teman-teman. Biasanya cuman setengah kilo aja udah cukup, tergantung kita pada saat mencampurkannya. Langsung aja setelah 10 sendok makan tepung terigu kita masukkan penyedap rasanya 1,5 sendok teh kayak gitu ya. Kalau udah kita tambahin garamnya aku pakai 2 sendok teh. Nah, agar tercampur. Nah, kenapa di kulitnya ini kita pakai rasa ya, biar lebih gurih aja. Habis itu kita kasih ladaku juga 1,5 sendok teh. Nah kalau udah, kita campur semuanya ya pakai sendok, bisa pakai tangan tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya, karena nanti lebih mudah aja, jadi aku pakai tangan ya nanti ya. Untuk pencampuran aja aku pakai sendok. Nah kalau udah seperti ini ya, kalian bisa langsung masukin aja ayamnya, langsung banyak juga bisa, nanti ngambilnya tetap satu-satu biar keritingnya kelihatan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tadi sedikit nggak kerekot ya, jadi aku ulang lagi. Ayamnya langsung dimasukin aja ke tepung. Habis itu kalau udah dimasukin ke tepung, kita masukin ke dalam air. Untuk memasukkan ke dalam airnya kita bisa satu-satu ataupun langsung semuanya ya, karena proses pentingnya itu di akhir setelah pencelupan ke dalam air. Nah ini kita celup aja kayak gini, habis itu kita kembalikan ke tepung lagi ya, kita remet-remet sedikit ya sampai menempel tepungnya. Habis itu kalau ada yang menggumpal kita bisa sedikit digoyang-goyangkan kayak gitu. Nah agar bisa jadi keriting ya. Ini diulangi terus sampai semuanya selesai seperti itu. Kita taruh ke dalam bagi ya, usahakan jangan sampai ditumpuk ya. Kalau ditumpuk, karena kita nggak langsung digoreng, jadi ada waktu jeda kita menempungi ya,
jadi usahakan jangan ditumpuk, biarkan ditata berjajar di samping-sampingnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian langsung digoreng itu langsung aja di penggorengan tanpa ditaruh di baki kayak gitu ya teman-teman ya. Ini diulangi terus sampai selesai dengan cara yang sama, tapi usahakan langsung digoreng aja ya, jadi nggak usah lama-lama ya. Ini langsung aku singkat, ini langsung aku goreng ya. Panasin minyak ya, usahakan pada saat menggoreng itu minyaknya itu banyak, karena kalau bisa merendam ya ayamnya biar matangnya merata dan cepat matang. Oke, kita langsung masukin aja semuanya karena apinya juga panas. Usahakan ini jangan terlalu panas-panas banget ya. Tapi kalau pada waktu pertama pencemplungan kayak gini boleh panas, nanti kalau udah setengah-setengah kering kalian bisa sedikit kecilkan biar enggak terlalu gosong kalau kita ditinggal atau melakukan pekerjaan yang lain kayak gitu. Usahakan ini enggak terlalu kecoklat-coklatan ya. Ini cukup agak kering aja ya, biar enggak terlalu keras ya. Usahakan kita jangan sampai terlalu gosong lah ibaratnya ya. Oke, kita masukin semuanya dalam penggorengan. Jangan lupa nanti kalau udah sedikit kering kita bolak-balik aja. Ini udah lumayan kering ya, jadi langsung kita bolak-balik sebentar sambil lihat tingkat kematangan yang lain juga. Kalau udah pas baru bisa kita angkat. Nah, ini nanti setelah kita angkat jangan lupa ya apinya agak dikecilin karena biasanya itu udah panas banget ya, itu ke minyaknya akan jadi gosong ya, karena ini tepungnya mulai rontok juga. Jadi nanti ke yang selanjutnya, ayam ke selanjutnya itu warnanya jadi beda, nanti enggak kuning keemasan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masukin lagi selanjutnya ya, begitu terus seterusnya sampai selesai. Jika sedikit kering kita bolak-balik kayak gini ya, tetap sama caranya kayak tadi. Kalau udah kering, udah dirasa kuning keemasan atau matang, baru kita langsung angkat aja. Aku untuk semua adonan ya jadi 4 kali penggorengan ya. Ini langsung aja aku lanjutin semuanya sampai selesai ya. Nanti kalau udah penggorengan kedua, ketiga, itu jangan lupa setelah meniriskan atau mengangkat masakannya, kalau udah matang itu jangan lupa minyaknya dibersihkan ya, disaring agar tepung-tepungnya itu tidak mempengaruhi penggorengan yang selanjutnya, agar tidak jadi gosong kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus dibersihkan, disaring sama saringan kecil kayak gitu biar tepung-tepungnya terangkat. Lanjut kita siapkan ya untuk bumbu dari ayam kolokenya. Yang pertama ada bumbu dasar, bawang putih kita cincang 6 siung, ada jahe, terus ada bawang bombay aku pakai 1,5, ada timun aku pakai 2, ada wortel aku pakai 4. Siapkan sedikit minyak untuk menumis ya. Kita tumis dulu untuk bumbunya koloke. Kita siapkan ada bawang putih yang udah dicincang, ada bawang bombay aku pakai 1,5, dan ada 2 ruas jahe. Jahenya sekitar 2 cm kayak gitu ya, dikeprek. Nah, ini kita tumis-tumis sampai dia sedikit layu ya, sampai dia matang. Nah, kita aduk-aduk, kita tumis semuanya ya sampai baunya harum, sampai matang. Kalau udah matang aku tambahin air 300 ml ya. Ini aku masukkan langsung kayak gini. Lanjut kita masukkan
saus tomatnya sama saus tiram. Kita masukkan semuanya. Untuk takarannya tadi, saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, dan untuk saus tiramnya 2 sendok makan. Jika nanti dirasa kurang, kalian bisa tambahin lagi saus tomatnya. Sesuaikan dengan ukuran seberapa banyak ayamnya yang kalian masukkan. Oke. Ini aku kira-kira, jadi nanti kalau kurang kalian bisa tambahin aja. Setelah diaduk, kita tunggu sampai merata ya, sampai matang. Kalau udah, langsung kita masukin aja sayurannya. Kita masukin semuanya ya teman-teman ya. Kalau bisa yang agak sedikit keras kita masukin duluan, boleh aja, tergantung sayuran yang kita pakai. Kita aduk-aduk sampai merata ya. Kalau udah merata semuanya, baru kita nanti tinggal nambahin seasoningnya. Masukkan lada setengah sendok teh, habis itu masukkan garam, aku pakai 2 sendok teh. Habis itu kita masukkan gula pasir 2 sendok teh juga ya. Kalau kalian tambah penyedap rasa juga nggak apa-apa, ini cukup kok untuk garam sama gulanya aja, kayak gitu ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata, sampai sayurannya mateng ya. Kalau nanti sayurannya udah mateng, kita tinggal masukin ayam aja. Ada yang lupa ya teman-teman, tadi jangan lupa ditambahin ya tepung maizena untuk pengental ya. Kalau udah kental kayak gini, baru kita masukin ayamnya tadi. Karena terlalu banyak ya, kalian bisa memasukkannya sedikit demi sedikit biar mudah untuk mengaduknya kayak gitu. Ini tinggal dicampur aja semuanya. Kalau udah tercampur rata ya, biarkan sedikit meresap ya, baru kita matikan kompornya. Lanjut kita masak scramble eggs ya. Jangan salfok ya sama wajan aku, ini wajan peninggalan mertua ya. Ini udah aku gosok-gosok, memang nggak bisa hilang ya kayak gini, entah kenapa ya. Karena aku butuh untuk masak scramble egg sedikit, jadi aku pakai wajan kecil ini aja. Kita siapkan ya untuk telurnya ya. Aku pakai 4 butir telur. Habis itu tinggal dikocok lepas aja nanti telurnya ya. Jangan lupa kasih seasoning, penyedap dan garam kayak gitu ya, tetap ada perasanya. Kalau kalian ingin lebih creamy, kalian bisa tambahin susu full cream juga boleh. Habis itu kita kocok aja. Untuk memasaknya nanti kita pakai sedikit minyak dan api kecil ya teman-teman. Di sini aku pakai mentega ya, mentega. Habis itu aku pakainya juga setengah sendok aja biar lebih gurih scramble eggsnya, kayak gini ya teman-teman ya. Habis itu langsung aja kita tuangin ya telurnya. Setelah dituangin langsung kita udek-udek aja terus, jangan sampai berhenti. Karena kalau udah terkena panas dia akan langsung menjadi mengulit kayak gitu ya. Biar kelihatan creamy dan enggak keras, enggak garing, jadi langsung kita aduk-aduk dari pinggir-pinggir ya. Biar dia jadi banyak crumble-crumblenya kayak gitu. Diaduk aja terus sampai adonannya semuanya matang. Jadinya seperti ini ya. Ini udah matang, tinggal kompornya kita matiin, udah deh jadi. Agar kelihatan cantik, kalian juga bisa tambahin daun bawang ya, atau bawang daun, atau yang kecil-kecil itu loh teman-teman. Saya bingung entah daun bawang atau bawang daun, pokoknya yang kecil-kecil itu untuk hiasan di atas nasinya nanti. Setelah udah matang langsung kita
taruh ke wadah semuanya kayak gini ya. Yang paling bawah kita kasih nasi separuh wadahnya aja, habis itu ditutup sama selada, habis itu ayamnya dikasih, atasnya dikasih ayam dan ditambahin scrambled egg kayak gini ya. Kalian juga bisa tambahin buat lalapnya timun ataupun tomat bisa juga. Habis itu sentuhan terakhirnya kita kasih hiasan dari biji wijen. Kalau udah selesai langsung aja kita tutup ya, biar nggak ada hewan yang hinggap. Nah kayak gini, kalian bisa request tutupannya dikasih tulisan atau enggak sesuai selera ya. Kalau dijual nggak usah dikasih tulisan, tapi kalau buat ada acara bisa banget buat tambahin tulisan kayak gini. Bisa juga kalian tambahin minum sama buah ataupun pisang kayak gitu ya. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.